Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan, Anies bilang perubahan tuh ya, Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan, Anies bilang perubahan tuh ya, Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini
banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya, buat Anies yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang sangat oportunis juga, bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulurkan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY
di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Sudah Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi Pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan, Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak bawa tong sampah di
punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin
sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu. Dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang sangat oportunis juga bahkan. Gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin. Di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati. Itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan.
Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Cak Imin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Cak Imin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa Oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di
punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu, dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga, bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024.
Menurut Roky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral. Bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan, udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Roky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Roky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi Pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, yang berpikir begitu kan Bung Roky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Dia melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK, ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan
Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK, ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK, ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran, itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu.
Pengamat politik Roky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Roky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Roky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu. Dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh, ternyata Anies ini orang yang oportunis juga bahkan. Gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin. Di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati. Itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Roky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Roky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan
Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada. Ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Cak Imin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Cak Imin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Dia melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Dia melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan
Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu, yaitu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK, ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu, yaitu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga, bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran.
Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak. Karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Sudah Paulo bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan.
Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke, kan begitu ya, yang berpikir begitu kan, Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh. Ya Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke, kan begitu ya, yang berpikir begitu kan, Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh. Ya Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB.
itu itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu. Pengamat politik Roky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Roky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Roky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga bahkan. Gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin. Di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulurkan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati. Itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Roky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Roky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari
keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Cak Imin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Cak Imin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan.
kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu, ya itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu, ya itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi Pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh, ya Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu, ya itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan.
Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga, bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan, udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa
Oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya, buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan, Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya, buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan, Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya, buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan, Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan.
kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu. Pengamat politik Roky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Roky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Roky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam tuh. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga. Bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Roky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Roky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost
mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan, udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa
Oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke kan begitu ya, yang berpikir begitu kan, Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh. Ya Caimin kan bukan elemen perubahan. Apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke kan begitu ya, yang berpikir begitu kan, Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh. Ya Caimin kan bukan elemen perubahan. Apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita.
Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu. Dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang sangat oportunis juga bahkan. Gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin. Di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati. Itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan.
Oleh karenanya, pengusungan Cak Imin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan
jangan Caimin dong. Kalau AHY masih oke kan begitu ya, yang berpikir begitu kan, Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh. Ya, Caimin kan bukan elemen perubahan. Apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu, ya itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga, bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY.
Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon presiden, calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa. Tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan, udah gagal lah Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh, karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan, Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies.
Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya, buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya, buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran, itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY,
tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu. Dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga bahkan. Gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero. Ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin. Di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati. Itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024.
Menurutnya pemilihan Cak Imin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Cak Imin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa
Oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres. Ya tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan begitu ya, yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran nih Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga, bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua
dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah gagal Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024.
Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mencoba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai Ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mencoba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky. Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis.
muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu. Dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga bahkan. Gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero. Ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan. Kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin. Di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati. Itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin. Pengamat politik Rocky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Rocky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran politik. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran politik 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan. Lain misalnya kalau Anies itu betul-betul kadernya Nasdem, maka Nasdem akan at all cost mempertahankan Anies supaya Anies tentukan presidennya sendiri. Jadi orang pada waktu memilih Anies percaya bahwa Anies akan memilih calon wakil presiden sendiri kan. Surya Paloh bahkan bilang begitu, kami serahkan pada Anies. Jadi tetap orang lihat bahwa ada kepicikan sebetulnya. Kita nggak sebut aja pengkhianatan tuh, karena dalam politik kiat mengkhianati itu biasa, tapi kepicikan pada Surya Paloh tuh. Sekarang orang menunggu apakah Anies itu tetap di dalam tema perubahan, padahal Caimin itu ada bagian dari keberlanjutan tuh. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Jadi buat sementara kita anggap bahwa ya kemarahan Pak SBY masuk akal, dan itu didasarkan pada semacam perjanjian moral bahwa kita mau perubahan. Perubahan artinya jangan ada unsur yang di dalamnya adalah Jokowisme tuh. Nah, Caimin pasti Jokowisme, masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Caimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi, dan itu panjang ceritanya tuh. Bisa aja satu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Caimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan kendalikan Caimin. Lalu Jokowi berpikir lagi, oke, supaya Anies nggak jadi presiden, ada sprindik di Anies nggak ada sprindik di Caimin ada. Ada. Bayangkan misalnya dua hari sebelum pencoblosan tiba-tiba sprindik keluar pada Caimin karena soal kardus segala macam masih ada di KPK kan. Udah
gagal lah Anies kan. Jadi kita mesti hitung sampai di situ tuh kira-kira tuh. Karena Jokowi tetap ingin bahwa pengendalian dia itu harus maksimal, entah pada Ganjar atau pada Prabowo. Jadi tetap di otak Pak Jokowi atau Ganjar atau Prabowo. Anies itu nggak mungkin. Kalau Anies mulai mengejar Ganjar dan apalagi mengejar Prabowo, maka mesti dibatalkan. Itu jadi. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespons duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan jadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mau coba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke kan, begitu ya yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin kan. Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak buat tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh. Bagi Pak Jokowi, dia akan lihat itu sebagai permainan aja.
Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Pengamat politik Rocky Gerung turut merespon duet Anies Baswedan dengan Caimin untuk maju di Pilpres 2024. Menurutnya, pemilihan Caimin menjadi cawapres tak tepat. Pasalnya, Rocky menilai ketua PKB itu berpotensi dikriminalkan. Oleh karenanya, pengusungan Caimin masuk ke koalisi perubahan akan menjadi bumerang bagi Anies. Tapi kan dengan cara begini sebenarnya gini, kalau kita mencoba memahaminya, karena ini banyak sekali yang saya kira sedang uring-uringan juga ini para pendukung ya, karena kita tahu juga bahwa oke, orang kemarin seperti kita bahas juga sampai pada satu kesimpulan nggak penting siapa calon wakil presidennya buat Anies, yang penting pokoknya Anies maju gitu ya, jadi pilpres ya, tapi jangan Caimin dong, kalau AHY masih oke, kan begitu ya, banyak yang berpikir begitu kan Bung Rocky? Iya, orang berpikir bahwa Anies nggak mungkin, kan Anies bilang perubahan tuh ya. Caimin kan bukan elemen perubahan, apalagi Caimin potensial untuk dikriminalkan. Kalau terlalu berlebih, reputasi Anies makin meningkat, itu berbahaya bagi Jokowi. Maka ya, dengan sendirinya mesti dilemahkan. Ya, melalui siapa pelemahannya? Nggak mungkin melalui Anies, karena Anies sudah lolos berkali-kali dari KPK. Ya pasti Caimin tuh. Jadi excess baggage-nya ini nih, Anies itu kayak bawa tong sampah di punggungnya itu ya, itu Caimin tuh. Tapi mungkin Caimin juga berpikir ya, ini kesempatan deh buat naikin elektabilitas dan berkah buat caleg-caleg PKB. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya juga ini ujian pada Anies tuh. Kalau Anda katakan perubahan at all cost, maka harusnya bukan Caimin. Kan itu intinya kan. Tapi ada orang yang berpikir ya udah satu putaran di Caimin. Oh iya, kalau Anies Caimin satu putaran itu artinya membahayakan Jokowi, dan itu potensial juga Prabowo untuk mengatur strategi lain tuh. Jadi tetap di ujung kalau Anies mulai elektabilitasnya naik, maka dia akan diganggu melalui reputasi potensi korupsi yang ada pada Caimin. Itu aja, nggak ada soal lain tuh bagi Pak Jokowi. Dia akan lihat itu. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Caimin dibandingkan AHY pada Jumat 1 September 2023. Menurut Rocky Gerung, jika keputusan tersebut terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Sebaliknya, jika Anies menggandeng AHY, maka akan menjadi keunggulan tersendiri. Sebab Anies dinilai menghiraukan teguran dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai jika Anies menetapkan Caimin sebagai cawapresnya, maka masyarakat akan menilai dirinya sebagai sosok yang oportunis. Muncul ketika kemudian Anies Baswedan memutuskan menggandeng Caimin, ini banyak sekali juga di para pendukung Anies yang kemudian kecewa gitu. Dan saya tahu mereka ini bukan pendukung AHY, tapi mereka ini nilai yang mereka perjuangkan begitu loh. Jadi ini bukan persoalan AHY, bukan persoalan Caimin, tapi persoalan nilai yang menurut saya ini cukup menggembirakan, karena itu muncul juga kesadaran dari para pemilih kita. Iya, itu anak-anak muda mahasiswa kalau bicara, kalau saya kemana-mana itu menganggap Anies berani ya ngambil risiko untuk gandeng AHY itu. Dan mereka menganggap itu justru keunggulan Anies. Dia nggak peduli dengan teguran Surya Paloh nanti. Tapi kan itu yang akhirnya berubah kan. Jadi apapun dari awal orang tahu bahwa Anies hanya ingin AHY itu, dan AHY juga merasa oke, karena itu kami bantu Anies dengan memasang spanduk, poster, perubahan segala macam tuh. Tapi kalau sekarang itu berubah, moral orang terhadap Anies pasti berubah juga tuh. Oh ternyata Anies ini orang yang oportunis juga, bahkan gue pikir Anies itu dalam banyak gue pikir dia hero, ternyata nggak segitu. Gue pikir Anies leader, ternyata dealer juga kan itu intinya kan. Jadi tetap ada segmen yang menginginkan politik itu dimuliakan dengan janji itu. Apalagi surat pribadi Anies itu bisa jadi ukuran. Anda tulis surat pribadi loh, Anda minta seseorang jadi pengantin, di ujungnya Anda batalkan itu karena Anda tergoda pada pengantin yang lain. Kan itu akan diulas habis-habisan. Anda baru ngomong di UI dan Anda diulukan sebagai orang yang punya integritas. Nah, Anda mencoret sendiri surat yang Anda tulis dengan kata hati, itu artinya integritas Anda di mana? Itu segmen masyarakat yang seperti itu juga banyak, bahkan saya kira lebih banyak, karena hari-hari ini melihat bahwa kalau begitu generasi baru yang juga menunggu soal Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin.
Pengamat politik Roky Gerung merespons wacana duet antara Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Menurut Roky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi, di mana menurutnya Presiden Jokowi akan memanfaatkan Caimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Sementara SBY, di dalam pikiran SBY, AHY itu at all cost mesti ada dalam peredaran politik. Jadi SBY sebetulnya berpikir bahwa apapun AHY mesti ada di dalam putaran putih. Karena kalau dia tidak ada dalam putaran putih 2024, itu akan lenyap di 2029. Jadi kita lihat dua paradigma nilai. Yang satu, SBY mendalilkan bahwa Demokrat itu memang mempersiapkan kader, yaitu AHY. Sementara Nasdem memang nggak ada kader, maka diambil Anies. Jadi orang yang nggak punya kader, cara berjuangnya juga nggak maksimal kan.